Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah bergabung lagi dengan live Instagram bersama Mang Amsi di malam Ahad ini ya. Malam tanggal berapa nih? 19 November 2022 gitu. Terima kasih finplan.id, ada tadi siapa, Kang Wardi ya. Suhardi Warlan, kemudian Kak Erika, Kang Asep, nuhun semuanya sudah gabung di Sabtu malam ini ya. Oke, tadi di beberapa pembahasan sebelum ini ya. Jadi kalau saya di akun pribadi itu kan lebih bebas ngobrolnya teman-teman ya. Jadi saya berusaha memisahkan gitu antara obrolan saya di Syariah Saham dengan obrolan saya di Mang Amsi gitu. Kenapa? Karena di Syariah Saham itu kan secara tema pun itu bicara tentang saham syariah, investasi syariah, pasar modal syariah dan seterusnya gitu. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya private, kemudian pemikiran-pemikiran pribadi saya ungkapkan di sini ya di Mang Amsi. Jadi meskipun mungkin teman-teman ada yang kadang tidak memisahkan gitu, mana Mang Amsi mana Syariah Saham gitu, tapi setidaknya dari sisi kontennya berbeda lah. Kalau Syariah Saham itu bicara tentang khusus investasi saham syariah. Kalau di sini kita ngobrolnya yang santai aja gitu ya, pemikiran-pemikiran saya terkait apa saja gitu ya, bukan hanya saham gitu. Kalau saham kan saya sering bilang saham itu hanya sebagian secuil kehidupan saya gitu, yang alhamdulillah ya menjadi wasilah bisa bersilaturahim dengan banyak teman gitu, dan termasuk teman-teman juga. Nah tadi di satu pembahasan saya di Syariah Saham, saya pernah mengatakan bahwa salah satu sumber pengetahuan itu adalah ketakwaan. Nah dari situ saya mulai berpikir gitu ya, aduh kalau ini ngobrolnya di Syariah Saham nanti takutnya mengganggu ritme teman-teman belajar tentang investasi gitu kan. Sementara saya ini sedang mau ngobrolin hal-hal yang sifatnya tasawuf gitu, yang bukan berkaitan dengan sama sekali dengan pasar modal. Jadi kalau ngobrol dengan saya di malam minggu dan di akun Mang Amsi, jangan harap bicara tentang saham. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita mulai. Kenapa saya mengatakan bahwa ketakwaan itu adalah salah satu sumber pengetahuan. Jadi kemarin saya diskusi dengan teman saya, sesama guru begitu. Kemudian dia mengatakan tentang suatu hal yang sifatnya lagi rame kan, ada konspirasi atau apa. Terus nanya ke saya, Pak, kira-kira menurut Bapak gimana? Yang benar itu yang mana? Gitu. Terus saya jawab, saya belum punya waktu untuk mempelajari itu, dan saya butuh waktu untuk mempelajari hal yang ditanyakan itu. Jadi saya itu jawabannya jujur, kalau nggak tahu ya nggak tahu gitu. Karena saya bukan orang yang serba tahu gitu. Orang mungkin berekspektasi bahwa saya itu bisa menjawab segala hal gitu. Tapi saya juga bukan orang yang hebat dalam belajar, orang yang bagus dalam belajar. Saya juga pilih-pilih mana yang belajar. Nah kembali ke yang pertanyaan tadi, mengapa ketakwaan itu bisa menjadi sumber pengetahuan? Nah dasarnya adalah ayat terpanjang di Al-Quran tadi. Ayat terpanjang di Al-Quran itu bicara tentang transaksi ekonomi, bicara tentang utang piutang, bicara tentang akuntansi begitu. Tapi di ujung ayat tersebut, oke saya baca, saya bawa deh ayat Qurannya. Di ujung ayat tersebut ya, nanti teman-teman boleh cek Al-Baqarah 282 gitu. Bagi yang muslim ya teman-teman, Al-Baqarah 282. Nah itu, ini saya buka. Nah, ini ayatnya satu halaman penuh, dari ya ayyuhallazina amanu sampai wallahu bikulli syai'in alim. Itu satu halaman penuh ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 baris. 15 baris itu satu halaman penuh, dan itu nggak ada lagi ayat lain di Al-Quran yang sepanjang ini. Dan kalau kita bicara Al-Baqarah 282, itu bicara tentang ayat muamalah, ayat transaksi, bukan ayat tentang ibadah ritual, bukan ayat tentang ibadah mahdoh, bukan ibadah
vertikal gitu, tapi justru ibadah horizontal. Ibadah sesama manusia, ibadah finansial, ibadah ekonomi. Kita mulai misalnya dengan, hai orang-orang yang beriman, jika kamu saling berutang dengan satu utang pada tempo tertentu, maka tuliskanlah. Dan hendaklah yang menuliskan itu di antara kalian adalah seorang juru tulis atau sekretaris atau akuntan dengan adil. Dan jangan pernah bosan seorang penulis itu untuk menuliskan sebagaimana Allah ajarkan pada kalian, kemudian tuliskan lagi. Artinya, menuliskan transaksi itu adalah ajaran terpanjang dalam Al-Quran. Invoice itu adalah ajaran yang paling panjang dibahas dalam Al-Quran dibanding tentang ayat lain, tentang sholat, tentang zakat. Artinya apa? Artinya orang muslim itu harus melek ekonomi, harus melek finansial, harus melek akuntansi, harus melek administrasi, harus melek digital payment. Kalau sekarang yang lebih up to date-nya gitu. Dan yang menarik adalah, silakan teman-teman baca nanti terjemahannya. Tapi di akhir itu ada ungkapan seperti ini. Ayat ujungnya, di ujung banget itu. Di ujung banget, di baris hampir 2 baris terakhir ya. Bahkan baris terakhir. Di situ ada ungkapan begini. Ini pemikiran saya ya. Atau apa yang saya ini aja. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Oke, kita kaji secara bahasa Arab sesuai dengan profesi saya guru bahasa Arab nih. Wattaqullah. Wa itu artinya dan ya. Kemudian ittaqu itu adalah fi'il amar. Fi'il amar itu perintah. Dalam kaidah usul fiqih, al-aslu fil amri yufidul wujub. Asalnya kata perintah itu adalah kewajiban. Maksudnya, hukum asal dari perintah adalah kewajiban. Maka ketika ada ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, berarti bertakwa itu adalah kewajiban. Nah, kemudian yang menariknya, di ayat selanjutnya, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka pasti niscaya Allah akan mengajari ilmu kepada kalian. Wa yu'allimukumullah, dan pasti Allah akan mengajarkan pada kalian ilmu yang baru. Inilah yang saya sebut bahwa takwa adalah salah satu sumber ilmu pengetahuan. Bukan hanya teori-teori yang sudah lama dibahas, bukan hanya dari buku, bukan hanya dari penemuan ilmiah yang sifatnya saintifik, empirik, positivistik. Tapi ilmu pengetahuan itu juga bisa berasal dari sesuatu yang spiritual dan sofistik. Itu bagi saya. Silakan sepakat atau tidak sepakat. Jadi, ketakwaan itu adalah sumber pengetahuan. Ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajari kalian. Teman-teman boleh sepakat atau tidak dengan ungkapan ini. Tapi bagi saya, ilmu itu bisa didapat dengan meningkatkan keyakinan kepada Tuhan. Maka kita tidak heran ketika dulu para ahli hikmah itu bisa menguasai berbagai ilmu. Contoh, Ibnu Sina, ahli kedokteran, ahli musik juga, ahli tasawuf juga, sastra juga, semuanya bisa dikerjakan. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa ilmu itu milik Allah. Dan uniknya, di ayat terakhir, di paling ujung ayat Al-Baqarah 282 itu, wallahu bikulli syai'in alimun. Dan Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Jadi apa susahnya kita belajar satu hal yang baru kalau kita mintanya langsung sama Allah diajarin begitu. Tentunya bukan langsung muncul begitu saja, ada proses yang harus ditempuh, tapi Allah tunjukkan jalannya. Bagi saya, ketakwaan adalah sumber pengetahuan. Ini satu ayat yang paling panjang di Al-Quran, tapi bicara tentang hakikat epistemologis, cara mendapatkan ilmu, metodologi mendapatkan ilmu itu salah satunya dengan meningkatkan ketakwaan. Saya belajar saham, belajar pasar modal. Teman-teman tahu sendiri, background saya bukan ekonomi, background saya bukan ilmu-ilmu manajemen, background saya ilmu bahasa Arab. Tapi ketika saya ingin belajar tentang ini, yang saya lakukan adalah terus mencari guru yang tepat. Itu ikhtiar manusiawinya.
Kemudian ikhtiar langitnya ya saya berusaha untuk belajar meningkatkan ketakwaan begitu ya istilahnya. Dan teman-teman tidak perlu sulit mendefinisikan takwa gitu kan. Tidak sesulit melupakan Rehan kan, seperti itu. Kalau ya anak-anak sekarang mah. Nah, takwa itu ketika kita menghindari sesuatu yang dilarang. Teman-teman sekarang nonton live Instagram, dengerin saya, nyimak saya, nonton saya, dan teman-teman tidak melakukan hal yang dilarang, itu juga ketakwaan. Jadi jangan bayangkan bahwa ketakwaan itu adalah terus-menerus ibadah ritual. Lagi-lagi, ibadah itu harus seimbang antara ritual dengan sosial. Oke, mari kita buka surah Ali Imran ayat 112. Ali Imran nomor 3, ayat 112. Oke, kenapa saya sedikit banyak apal indeks-indeks ayat gitu. Saya juga sering cerita bahwa saya dulu adalah atlet fahmil Quran ya. Jadi ayat-ayat terkenal itu masih berseliweran dalam kepala saya begitu. Dan salah satu wasilah juga saya bisa mensosialisasikan tentang pasar modal syariah. Wasilahnya juga saya ketemu dengan rival saya di fahmil Quran waktu itu, dan bertemu lagi 13 tahun kemudian. Jadi bagi saya memahami Al-Quran itu juga salah satu jalan untuk mendapatkan kebermanfaatan lebih. Kayak kita cek ya. Ali Imran 112. Duribat alaihi muzillah aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah. Terjemahannya kurang lebih seperti ini. Akan ditimpa kepada mereka kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali dengan tali agama, dengan memegang teguh tali agama Allah dan tali manusia. Mereka juga akan ditimpa amarah murka dari Allah dan akan ditimpa kemiskinan. Jadi akan ada 3 ujian bagi manusia, yaitu kehinaan, amarah Tuhan, dan kemiskinan jika mereka tidak berpegang teguh kepada tali Allah dan tali manusia. Para ulama menafsirkan tali Allah itu adalah ibadah ritual dan tali manusia itu adalah ibadah sosial. Dan di situ ada kata waw, dan dalam bahasa Arab waw itu menggambarkan sesuatu yang kumulatif, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dua-duanya harus dilakukan. Itu yang kedua. Jadi pertama tadi ya, ayat terpanjang itu bicara tentang ibadah finansial, diakhiri dengan pernyataan bahwa bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan mengajari kalian. Kemudian Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, terakhir nih, sebelum ditutup nih, di surah Al-Mujadalah ayat 11. Al-Mujadalah nomor 58 ya. Juz 28 Al-Mujadalah. Jadi kalau live Instagram dengan saya mah gado-gado aja ya. Kadang ngomong saham, kadang ngomong Quran, kadang ngomong apalagi lah, boleh. Nah, di situ dikatakan begini. Ini ayatnya terkenal kalau di kalangan santri, pelajar itu sangat terkenal karena suka dipakai ceramah itu. Ayatnya begini. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fangsuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Oke. Terjemah bebasnya begini. Hai orang-orang beriman, jika dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah di tempat ilmu, di majelis ilmu, maka lapangkanlah tempat itu, niscaya Allah akan melapangkan kamu. Dan jika kamu disuruh berdiri, maka berdirilah, niscaya Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu, dan Allah Maha mengetahui teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Apa yang ingin saya sampaikan di sini, teman-teman? Ayat ini turun ketika dulu para sahabat itu antusias untuk menyimak paparan dari Rasulullah SAW. Kemudian saking antusiasnya begitu, tempatnya itu sempit. Masjid Nabawi kan dulu nggak seluas sekarang ya, sempit. Nah, ketika sempit, sahabat itu udah ada yang masuk di dalam. Kemudian ada yang sahabat yang katakanlah masih barisan itu masih kosong gitu.
Maka Rasul memerintahkan lewat ayat ini, coba yang masih kosong diberikan tempatnya untuk yang baru datang. Nah, ternyata dikasihkanlah kepada yang kepada yang baru datang itu sampai akhirnya penuh juga. Nah, setelah penuh, Rasul memerintahkan kepada sahabat, coba yang sudah lama duduknya tadi silahkan berdiri giliran. Kasih tempat, kasih waktu, kasih tempat duduk buat yang yang baru datang. Jadi sebenarnya ayat ini bicara tentang etika majelis ilmu gitu. Tentang adab atau tata cara atau kesopanan etika ketika kita menghadiri sebuah majelis ilmu. Nah, tapi yang menarik di sini adalah ada jawab syarat dalam bahasa Arab ya istilahnya. Ketika misalnya seorang dikatakan berlapang-lapanglah dalam tempat ilmu, kemudian dia melapangkan tempatnya buat orang lain, Allah akan lapangkan hidupnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika sudah penuh dan duduknya sudah penuh, maka berdirilah. Dan Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan juga diberi ilmu. Oke, yang menjadi catatan dari saya adalah orang sering menerjemahkan ayat ini begini. Dipenggal, langsung yarfa'illahnya saja. Allah niscaya akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu. Kan begitu. Terjemahannya seperti itu. Padahal kalau kita kaji secara utuh, ayat ini bicara tentang etika ketika majelis ilmu. Kemudian yang akan diangkat itu adalah yang berdiri, memberikan kesempatan buat orang lain belajar. Itu kenapa? Karena yarfa itu jawab syarat dari kata izaki lang syuzu fang syuzu yarfa gitu. Jika dikatakan kepadamu berdirilah, maka berdiri, jangan lama-lama gitu. Langsung berdiri, pasti Allah akan angkat derajatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya di sini uniknya adalah orang jarang ngeh bahwa ayat tersebut mengatakan Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman. Ayarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu. Jadi kalau dalam bahasa Arab, utu itu sirahnya, bentuknya itu pasif. Begitu ya. Wallazina utul ilma, diberi ilmu. Diberi ilmu. Nah, ketika diberi ilmu, berarti yang diangkat derajat itu sebenarnya dipilih oleh Allah. Orang beriman dan diberi ilmu. Apa yang ingin saya sampaikan korelasi antara dua ayat ini dari Al-Baqarah 282 dengan Al-Mujadlah ayat 11. Korelasinya adalah orang yang mau bertakwa, kemudian diajari ilmu langsung oleh Allah dengan jalannya sendiri dan masing-masing, maka Allah akan angkat derajat orang itu. Artinya, ilmu yang bermanfaat. Ini kesimpulan. Ilmu yang bermanfaat dan mengangkat derajat adalah ilmu yang dihasilkan dengan proses ketakwaan. Bukan ilmu yang dipelajari hanya untuk meningkatkan kesombongan, nauzubillah, atau ilmu yang dipelajari hanya untuk keuntungan duniawi semata. Tapi ilmu yang membuat kita terangkat derajatnya adalah ilmu yang diajari oleh Allah langsung dengan landasan, dengan proses ketakwaan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi silakan kalau ada yang bertanya, mau tanya jawab, silakan tulis di komentar. Ini obrolan yang sederhana saja gitu. Kalau ditanya saham ya saham gitu-gitu aja ya. Jadi contoh ya, kalau tadi kan ada siapa, Kak Erika yang bilang, wah maaf sih akun pribadinya cuman liatin romantisme aja kan, seperti itu. Jadi memang saya berusaha melepaskan gitu ya, sebenarnya melepaskan paradigma bahwa saya adalah saham syariah dan saham syariah adalah Maamsi, atau syariah saham adalah Maamsi, syariah Maamsi adalah syariah saham. Karena mungkin seiring usia gitu, syariah saham itu udah saya delegasikan kepada tim saya gitu, atau teman-teman saya yang masih muda, yang masih semangat untuk mengedukasi tentang investasi di pasar modal syariah. Tapi untuk istilahnya ungkapan-ungkapan pribadi, saya mungkin tidak terlalu berani ya mengatakan di akun syariah saham. Maka tadi saya juga kan
udahlah ini ngobrolnya di akun pribadi lah. Kalau akun pribadi kan yang audiensnya udah pada tahu lah. Saya itu kan bukan hanya ngobrolin saham gitu. Saya guru bahasa Arab. Saya alhamdulillah ngajar di pesantren juga gitu. Jadi istilahnya saya lebih bebas di sini kalau ngobrolin masalah hal-hal yang mungkin khas usia 40-an ya kayak gini gitu ngobrolnya gitu ya, ngobrol-ngobrol tentang kehidupan, ngobrol-ngobrol tentang hakikat gitu. Bukan lagi sesuatu yang terlihat gitu. Karena saya bahkan sudah meyakini bahwa rezeki itu sudah diatur gitu. Jadi istilahnya kalau hari minggu ini alhamdulillah saya bisa untung di salah satu saham misalnya, dan untungnya itu lumayan bisa renovasi pintu atau renovasi bagian rumah gitu, kemudian juga bisa nganter belanja begitu, bagi saya itu udah bahagia kok gitu, dan tidak perlu memperlihatkan hal-hal yang saya pun tidak bisa memperlihatkan itu karena memang tidak punya gitu. Jadi intinya teman-teman boleh bertanya apapun, saham pun saya jawab gitu, tapi mungkin tidak sekomprehensif yang lain karena terus terang saya udah berapa hari itu jarang memperhatikan saham. Jadi saya percayakan kalau ngebahas saham ada di adminnya Minsha Syariah Saham, itu kan lebih aktif dan lebih update lah kalau ngebahas saham. Tapi kalau ke saya ngobrol lain aja.